Ini adalah cerita kisah aku yang benar-benar terjadi, yang nggak pernah aku bagi. Dan cerita ini tentang waktu aku masih SMA, umur aku berapa itu? 17 tahun, mau 18 mau masuk ke 18 tahun. Aku sempat kehilangan arah, punya pergaulan yang gak jelas gitu. Dan eh, banyak hal yang aku melihat, ini bukan aku nggak salahkan teman-teman aku nggak salahkan teman aku nggak salahkan juga orang tua aku juga nggak salahkan diri aku, dan ini adalah pengalaman berharga dan cerita yang sangat berharga. Karena aku lihat banyak sekali teman-teman atau adik-adik yang di kampung aku, khususnya di kampung aku, yang baru lulus SMA atau belum lulus, atau kayak nggak ada cita-cita, kayak nggak ada masa depan, yang mau aja ya udah hamil terus punya anak dan that's it gitu kan. Jadi ini video ini untuk kalian teman-teman. Jadi tolong ditonton sampai habis ya. Ini karena ini benar-benar cerita aku nyata gitu kan. Oke, hai semuanya. Nama saya Novita Lema, saya di Belgia dan saya mau berbagi cerita ini ya. Jadi saya itu dari umur 9 tahun, saya tinggal dengan keluarga dari pihak mama saya tinggal di sana. Jadi dari umur 9 tahun saya sudah mandiri. Saya mandiri dalam hal, pokoknya saya harus nyuci baju sendiri, saya harus ngepel, saya nyetrika baju. Dari kecil tuh udah terbiasa kerja, pokoknya mandiri lah gitu ya. Jadi sampai SMP, SMA gitu, eh eh, di sini selama pertumbuhan aku di sini, aku menyadari bahwa dulu dulu itu aku sangat menginginkan sosok orang tua, atau sosok orang tua, karena aku masih punya orang tua. Sosok orang tua yang harusnya pada masa itu atau saat itu aku tuh yang harus masih bisa menikmati untuk bermain, aku harus bisa menikmati yang ya gitu-gitulah pokoknya masa-masa kecil aku gitu. Tapi realitanya enggak gitu kan. Jadi ada di mana saat-saat aku tuh merindukan kayak dipeluk, kayak diingin cerita, di pokoknya kayak pengen em, ada aja yang bisa aku bagikan gitu, karena sosok ya, karena gimana ya teman-teman ya, aku di situ eh, dari kecil, dari SD gitu kan, kadang aku lihat orang tua aku tuh kadang 6 bulan sekali, kadang mereka datang, kadang enggak gitu kan. Jadi itu dari 9 tahun sampai aku mau lulus SMA ya gitu ya. Jadi pokoknya banyak hal yang terjadi gitu kan. Eh, Artinya terjadinya dalam pertumbuhan ini ya, ada hal-hal kritis di mana yang ini terjadi, tapi aku nggak kayak aku tipe orang yang tipe anak yang sangat penurut, sangat eh, taat juga, sangat berbakti dalam hal agama, dalam hal semuanya kayak pergaulan, dengar-dengaran juga gitu kan. Tapi ada di satu sisi itu, karena aku merasa tuh kayak aku kehilangan arah, aku merasa orang tua tuh kayak nggak ada di situ, yang nggak bilang, ah ini tuh kamu nanti kalau lulus kamu sekolahnya di mana, gimana pokoknya kayak hal-hal gitu nggak ada ya gitu kan. Nah jadi waktu itu juga sempat aku ketemu teman teman lama aku, masih SMP, dan dia itu kayak udah punya, masih ya seumuran aku lah gitu kayaknya. Tapi dia itu kayak udah waktu itu udah punya suami guys. Jadi udah punya suami ya. Kalau misalkan dia nonton ini, aku nggak bermaksud apa-apa, ini cuma cerita, memang cerita nyata gitu kan. Terus waktu itu aku tuh kayak sempat kayak berantem di rumah, di tante aku di rumah, dan aku pergi ikut teman aku ini, dan di sana tuh aku tinggal beberapa hari gitu.
dan aku dikenalin sama bukan aku dikenalin tapi ada teman mereka dikenal gitu dan aku pacaran lah gitu ceritanya ya. Tapi pacaran dan itu tuh kayak nggak waktu maksudnya gini, aku masih masih muda banget ya, masih 17 tahun. Oh ya, gitu kan. Terus aku ikut pacar aku itu ke rumahnya gitu kan. Terus di situ bapaknya tuh ngomong gini guys, bapaknya tuh ngomong gini, adik umur berapa gitu kan. Panggil aku adik kan, aku bilang aku umur 17 tahun mau masuk 18 tahun kan. Tapi mereka tuh baik gitu, baik sama aku. Mereka pokoknya seakan-akan aku tuh teman gitu buat anaknya mereka ini kan. Nah, tapi di situ mereka tuh bapak itu ngomong kayak gini sama aku, kamu tuh masih muda ya, kamu itu kamu punya adik apa enggak gitu kan, punya gitu kan. Nah, aku bilang aku punya dua adik, aku yang kakak gitu kan. Terus orang tua tuh kerja apa gitu kan, orang tua petani gitu kan. Nah, jadi eh, singkat cerita bapak itu ngomong kayak aku, mendingan ada tuh sekolah dulu, kuliah dulu gitu kan. Adek itu mendingan ya sekolah dulu kayak eh pokoknya lu harus sekolah dulu, lu harus mencari cita-cita dulu, baru kayak mau nikah atau apa tuh itu gampang itu menurut dia itu guys. Jadi itu tuh kayak semacam satu tusukan di dalam hati aku karena aku bukan bukan malu tapi kayaknya itu adalah karena aku sosok orang yang juga kayak aku dari dulu nggak mau berharap-harap sama orang, nggak mau juga minta-minta sama orang, dan aku berpikir ya it makes sense gitu, masuk akal gitu kan. Nah, jadi singkat cerita ya udah aku pulang tuh ke rumah tante aku kan. Itu kan dimarah-marah, pokoknya aku dimarah-marah, dipukul, dimaki-maki, pokoknya semuanya ya aku terima. I feel like itu it's okay gitu kan, karena itu untuk yang untuk kebaikan aku. Jadi waktu itu aku pergi ke sekolah ngambil ijazah karena udah lulus ya, tapi nggak tahu mau kuliah di mana gitu kan. Terus kata dosen bahasa Inggris aku kayak gini, eh mendingan kamu tuh kuliah di sini aja, mereka tuh punya program yang bisa exchange ke luar negeri gitu kan. Jadi I took that advice gitu kan, jadi ya udah deh aku ke sana kan untuk lihat kan. Dan itu yang merubah hidup aku, merubah mindset aku, dan aku juga punya target. Jadi waktu itu aku ke sana, ke kampus itu guys, aku juga nggak punya uang gitu kan, nggak punya uang, jadi cuma nanya-nanya doang. Terus kalau misalkan aku bilang ada solusi lain atau apa yang lain gitu kan yang bisa aku daftarkan diri tuh, jadi misalkan mereka juga bilang kalau kalau punya prestasi itu punya ada certain nilai tertentu, kalau itu kan bisa misal uang semester tuh gratis gitu kan, gitu guys. Jadi itu aku apa itu ya, aku minta uang gitu ke orang tua aku ya. Jadi waktu itu daftar tuh, pokoknya daftar itu nggak tahu lah berapa, semua tuh 4 juta kalau nggak salah tuh semua. Jadi orang tua nggak, itu kan harusnya bulan Juli ya, tapi karena ya tunggu uang gitu kan sampai tutup, sampai sampai tutup udah mau Agustus ya, udah mau September gitu, udah Agustus itu aku daftar gitu guys. Jadi cerita aku ini jadi aku udah oke, aku daftar, aku keterima, ya udah aku berusaha semaksimal mungkin supaya aku tuh bisa dapat juara satu atau juara dua, biar aku semester aku tuh bisa free kan gitu kan. Nah, jadi singkat cerita eh eh, pokoknya semua aku berusaha bekerja sekeras mungkin supaya aku bisa lulus kuliah dan nantinya punya pekerjaan, karena percaya di tempat kuliah itu banyak hal yang aku belajar, termasuk aku kadang nggak makan karena nggak punya duit.
kadang pokoknya banyak hal yang aku harus menahan diri gitu kan, banyak hal gitu yang aku belajar, enggak juga dari akademiknya, dari segi ilmunya, tapi dari pelajaran hidup juga yang aku dapat gitu guys. Jadi cerita aku ini kalau kita simpulkan gitu kan, kadang kita masih muda itu kita apa ya, kita kehilangan arah karena kita kadang butuh, karena setiap setiap keluarga itu kan berbeda-beda ya, berbeda-beda maksudnya dalam hal ekonomi, dalam hal gimana kita komunikasi hubungan kita antara orang tua dan anak gitu kan. Orang tua, mungkin orang tua tuh mau yang terbaik buat kita, selalu mendoakan yang terbaik buat kita, tapi mereka tuh nggak komunikasi, karena mereka keterbatasan pendidikan juga, keterbatasan ilmu dan segala macam hal gitu kan. Jadi eh, kenapa aku bilang aku nggak salahkan orang tua aku, karena aku tahu pasti mereka pengen aku juga kuliah, mereka juga pengen yang terbaik buat aku. Dan kalau misalkan ya kalau misalkan aku waktu itu yang nggak berusaha eh, buat kuliah dan buat keluar dari itu, ya mungkin aku udah nikah aja gitu kan, atau udah kawin aja tuh kayak gitu kan guys. Jadi maksudnya karena aku melihat sekarang ini, karena misalkan di keluarga aku juga ada yang eh, baru 17 tahun dan mau nikah baru, ya itu sayang banget ya kalian itu. Dulu pada saat itu kan yang aku bisa lakukan pada saat itu adalah belajar sekeras mungkin supaya uang semester aku tuh bisa free gitu kan, bisa free gitu kan. Bayangkan orang kuliah tuh semua misalkan ada laptop, ada HP, handphone gitu kan. Aku enggak sama sekali ya. Dan aku nggak malu untuk mengatakan itu, karena itu realita hidup aku gitu kan. Nanti itu punya uang baru papaku beli gitu kan. Nanti aku mau lulus kuliah tuh karena ya penting mau skripsi gitu kan, butuh laptop itu baru dibeliin gitu kan guys. Jadi aku juga kadang itu kayak misalkan aku selalu ikut apa itu, apa dibilang itu guys, oh, seminar, bukan seminar, semacam kayak kita jadi apa itu, volunteer, jadi volunteer dari segala macam volunteer itu, misalkan dari World Vision, dari pokoknya segala macam volunteer yang bisa aku dapat uang tuh aku pergi guys. Jadi kan kita volunteer itu kan misalkan ke sana untuk data-data orang susah, orang miskin, orang sakit, anak-anak dan segala macam itu di pesisir-pesisir desa. Dan itu benar-benar kalau misalkan ditanya sekarang mau nggak, aku nggak mau aku gitu kan. Cuman pengalaman yang aku dapatkan, pengalaman moral, dan aku ketemu orang-orang banyak, aku menginspirasi anak-anak di sekolah SD pada saat itu juga, that's a lot gitu kan, and that's mean a lot for me. Jadi itu yang sangat luar biasa pengalaman. Jadi tentunya kadang tuh kan kita masih muda, kita bingung ya, kita bingung gimana caranya kita, misalkan dulu kan waktu aku masih SMA aku nggak tahu kalau misalkan eh, apa cita-cita aku. Pokoknya aku cuma bilang aku mau jadi seorang manajer, karena aku suka untuk ada di, untuk ya pokoknya kayak bukan suruh-suruh orang ya, tapi maksudnya kayak eh, thinking atau pokoknya ya ini harus gini-gini diatur-atur itu, aku eh, I'm good at it. Jadi aku selalu bilang aku mau jadi manajer. Jadi hal itu tercapai. Jadi waktu itu ya guys, jadi kalau misalkan kalian yang saat ini, yang misalkan kalian punya cita-cita di kepala, misalkan kalian oh, mau mau sekolah atau pengen jadi polisi misalkan, atau jadi apa gitu, karena orang tua kalian nggak bisa penuhin kasih uang itu misalkan ya untuk itu, kalian punya banyak pilihan, bukan
pilihannya langsung nikah gitu, terus nikah gimana, nikah orang tua nanti yang susah nanti bayar bayar mau nikahnya gitu kan, apalagi di Indonesia, di tempat aku gitu kan, atau aku nggak tahu tempat lain, tempat kita kan kadang dari pihak laki-laki itu kan yang harus eh, menanggung lebih banyak, dan itu memang kayak gitu ya guys ya, dan kayak gitu maksudnya aku. Jadi em, kalau misalkan masih muda, masih umur 19 tahun, 17 sampai 20 tahun itu, it's really sad gitu kan. It's really sad karena aku membuktikan bahwa dulu aku nggak tahu aku bakalan pertama kali bakalan ke Australia, dan bakalan ke sana menikmati fasilitas yang ada dari, karena aku belajar sekeras itu, mau bekerja gitu, mau bekerja sekeras itu gitu kan. Jadi aku menikmati hasil dari apa yang aku kerjakan itu, sekeras itu maksudnya kan. Dan maksudnya kita juga bisa menyenangkan diri kita dulu ya gitu kan, karena ya gimana ya, kalau aku ya, to be honest, karena to be honest tuh, orang tua aku kan orang tua aku ya, kita aku nggak bilang kita miskin, tapi kita hidup tuh pas-pasan gitu kan. Jadi misalkan kita mau mau liburan gitu atau mau beli mobil atau mau beli apa gitu, itu aja susah gitu kan, jadi susah. Jadi uang tuh juga pas-pasan, orang tua tuh ya pokoknya pas-pasan banget gitu kan. Jadi aku bilang gimana sih caranya supaya aku tuh bisa kuliah, gimana sih caranya aku bisa kerja, gimana sih caranya aku jadi itu karena ada orang tua aku juga yang waktu juga masih aku kecil, misalkan kalau aku pulang-pulang kampung gitu, orang tua tuh selalu ya satu hal lagi, mamaku sama papaku tuh suka kirim aku surat. Jadi tiap minggu itu surat, yang isi suratnya itu agak-agak sama guys. Jadi sama tuh maksudnya gini, ya jadi kamu tuh jangan jangan berteman yang ini gini, yang aneh-aneh, kamu tuh harus jaga diri, kamu tuh harus pokoknya segala macam nasihat ada di situ. Mungkin karena itu bentuk dari orang tua aku, jadi eh, aku bilang, aku nggak ngeblame, aku nggak menyalahkan siapapun di atas kejadian-kejadian yang terjadi, tapi aku bilang mungkin itu Tuhan itu mengizinkan aku untuk berada di sana, untuk merasakan, melihat gimana sih itu, dan punya cerita yang nanti aku bisa ceritakan sekarang kali ya, kayak gitu guys ya. Jadi itu guys, jadi singkat cerita, pada saat kuliah juga aku pacaran, tapi pacarannya itu nggak jadi prioritas aku, maksudnya aku prioritasnya kuliah dan mau kerja dan mau menikmati hasil kerjaan aku, dan bisa membahagiakan dulu diri aku, dan juga karena orang tua aku juga selalu bilang bahwa em, nanti kesenangannya buat kamu, bukan buat orang tua gitu kan. Jadi artinya kamu yang akan menikmati nantinya, jadi bukan orang tua. Dan aku kasihan ya sama orang tua aku, karena aku lihat mereka kerja tuh di kebun, keras banget guys. Jadi aku bilang aku nggak akan mau seperti itu. Artinya aku kalau misalkan oke gitu, aku nggak mau guys. Kalau misalkan di bawah terik matahari panas-panas gitu, lu harus bersihin bersihin kebun gitu gitu, aku nggak mau gitu ya. Jadi itulah poin aku dalam hidup aku, maksudnya kita harus tahu gitu apa yang kita mau, dan kadang itu susah untuk, dan kita pasti ada ups and down-nya, jatuh bangun, kita nggak tahu apa yang kita mau. Dulu tuh aku mau kuliah jurusan hukum, bagian pemerintahan gitu, dan karena aku orangnya, aku punya empati, tapi aku juga bisa kayak tegaan banget gitu. Jadi aku mau tuh kayak gitu. Itu mau aku kayak nggak ada rasa empati. Aku punya empati, tapi kayak ada di hal atau ada di waktu tertentu. Tapi most of the time tuh aku kayak cold gitu. Jadi itu dulu aku gitu. Tapi banyak hal yang terjadi yang
kayak yang aku mau juga nggak tercapai, tapi aku harus cari punya plan yang lain kan. Oke, aku pengen kuliah ini nggak bisa karena nggak punya uang. Oke, berarti aku nyari yang lain aja, solusinya gimana gitu kan. Nah, jadi dari cerita aku, dari bla bla aku semuanya ini, poinnya teman-teman, aku mau bilang bahwa kalau kalian punya kemauan pasti ada jalan, pasti ada jalan, dan solusinya itu cuma ada di diri kita sendiri. Karena kamu bisa punya orang tua yang kasih nasihat setiap hari, kamu punya orang tua yang punya uang, kamu punya orang tua yang bisa semuanya, tapi kalau kamu sendiri nggak mau, nggak punya kemauan, itu juga nggak bisa gitu kan. Jadi ya itu aja deh. Aku nggak mau panjang lebar lagi. Tapi kalau misalkan kalian dengar ini, coba komen dan terima kasih untuk sudah nonton sejauh ini. Sampai jumpa lagi. Bye.